Pemirsa Khazanah, ada kabar gembira bagi orang-orang mukmin bahwa semuanya akan masuk surga, bahkan sekalipun pernah mencuri dan berzina. Bagaimana bisa demikian? Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku didatangi Jibril alaihissalam lalu menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka akan masuk surga." Abu Dzar lalu bertanya, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sebenarnya diliputi kekhawatiran saat menyampaikan kabar gembira ini. Khawatir orang-orang mukmin mengandalkan syahadat dan mengabaikan amal. Itu sebabnya Nabi SAW pernah menyampaikan pesan pada sahabatnya. Anas bin Malik juga menuturkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mengendarai unta bersama Mu'az bin Jabal yang membonceng di belakangnya. Nabi lalu berkata, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." Beliau berkata lagi, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak seorang pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah secara tulus dari dalam hati, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka." Mu'az lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku memberitahukannya kepada orang-orang agar mereka bahagia?" Rasulullah bersabda, "Jangan, nanti mereka akan mengandalkannya saja, lalu diam berpangku tangan." Namun sebelum meninggal, Mu'az memberitahukannya karena takut berdosa akibat menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka akan masuk surga meskipun pernah berzina dan pernah mencuri. Sedangkan hadis Mu'az bin Jabal menyatakan bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya adalah utusan Allah, maka akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Dan jika neraka haram baginya, maka surga dijamin untuknya. Jika demikian halnya, bukankah hal ini bertentangan dengan hadis riwayat Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat unsur kesombongan seberat biji saja? Hadis ini memang tampak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya karena menyatakan keharaman surga bagi orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat zarrah. Sedangkan hadis-hadis sebelumnya menyatakan akan masuk surga orang yang pernah berzina dan mencuri selama ia bersyahadat. Padahal zina dan mencuri lebih besar dosanya bagi Allah daripada kesombongan. Jika orang yang pernah berzina dan mencuri akan masuk surga hanya karena bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bukankah orang yang dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan itu lebih patut memasuki surga? Para ulama Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa setiap orang yang mengesahkan Allah berhak masuk surga dan kekal di dalamnya. Berdasarkan hadis, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Dan bahwasanya barang siapa meninggal dalam wadah tauhid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tulus dari dalam hati akan masuk surga. Jika orang yang bersyahadat dengan tulus itu hingga akhir hayatnya tidak memiliki dosa atau kejahatan, maka ia langsung masuk surga tanpa masuk neraka dahulu. Sebaliknya, jika orang itu mencampur keburukan dan kebaikan, maka nasibnya ditentukan oleh masyiah atau kehendak Allah. Bisa jadi diampuni dan bisa jadi disiksa. Yang harus dipahami dalam hadis Nabi ini adalah bukan berarti memberikan kesempatan untuk berbuat maksiat. Meskipun pada akhirnya akan masuk surga, tetapi bagaimana jika harus mampir ke neraka dulu? Bagaimana kalau harus dibakar dulu selama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun? Di dunia ini, meletakkan tangan di atas kompor yang sedang menyala selama 10 menit pun kita tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka yang derajat panasnya berlipat-lipat? Wallahu a'lam.